Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca dan merenungkan Injil hari ini. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius, bab 10, ayat 24 sampai 33. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada suatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Para sahabat, ada banyak hal yang menarik yang bisa kita renungkan melalui Injil hari ini. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita itu harus menjadi manusia-manusia yang tidak berhenti untuk belajar. Kita harus punya mentor di dalam belajar. Kita harus mempunyai pembimbing di dalam belajar. Kita harus mempunyai seorang guru di dalam belajar. Kita harus mempunyai orang yang bijaksana untuk membimbing kita di dalam belajar. Bahkan kita juga harus punya bos yang bisa menuntun kita, tidak hanya memerintah kita atau memarahi kita, tetapi kita punya bos, punya tuan yang senantiasa bisa membimbing kita. Itulah sebabnya saudara-saudari, para sahabat, jangan pernah berhenti untuk belajar. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari di dalam kehidupan ini. Kamu bisa belajar bahkan dari sahabat-sahabatmu. Dan melalui proses semacam itu, dengan proses belajar seperti itu, memang Yesus mengatakan ya seorang murid tidak akan sama dengan gurunya. Seorang hamba tidak akan sama dengan tuannya. Karena kalau misalnya guru atau tuannya itu semakin berkembang dan semakin berkembang, kita juga tidak mudah untuk mencapai seperti guru itu. Tapi setidak-tidaknya, entah saudara-saudari, sahabat-sahabat itu sebagai guru atau sebagai tuan, kita sama-sama untuk belajar. Pesannya jelas. Yesus menyarankan kita semua untuk tidak pernah berhenti belajar. Kemudian yang kedua, Yesus menyampaikan kepada kita tentang bagaimana Tuhan memelihara kita ini.
Dan cara Tuhan memelihara kita dengan memberikan banyak sekali talenta dan karunia. Tuhan juga membandingkan tadi, lihat tuh burung pipit. Dia selalu dipelihara oleh Tuhan. Tidak ada satupun dari burung pipit itu jatuh tanpa kehendak Tuhan. Artinya, dalam kehidupan kita ini juga, dari awal mula kita diciptakan, saat ini kita berziarah ke dunia ini, sampai menuju kepada Bapa, kita akan senantiasa disertai oleh Tuhan. Kalau ada yang mengatakan kemudian, aku tidak disertai oleh Tuhan, kamu salah. Tuhan senantiasa menyertai kita setiap saat. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Burung pipit sangat berharga di mata Tuhan. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Hidup kita dikuasai oleh Tuhan. Dan karena hidup kita dikuasai oleh Tuhan, maka Tuhan mengatakan jangan takut dengan mereka yang bisa membunuh hanya tubuh saja. Kamu harus takut kepada Dia yang bisa membunuh tubuh dan jiwa. Tetapi Tuhan yang kita miliki tidak membunuh tubuh dan jiwa kita. Tetapi Tuhan yang kita miliki memelihara tubuh dan jiwa kita. Tuhan yang kita miliki menyelamatkan tubuh dan jiwa kita. Tuhan yang kita miliki itu akan terus memberikan penebusan dan cintanya yang luar biasa untuk tubuh dan jiwa kita. Lalu akhirnya Injil hari ini memberikan pesan supaya kita setia di hadapan Tuhan. Saya tertarik untuk membaca bagian yang terakhir. Dikatakan demikian supaya kita ingat, supaya kita sadar, kita yang adalah miliknya Tuhan ini tidak pernah kabur dari Tuhan, tidak pernah lari dari Tuhan, tidak pernah meninggalkan Tuhan. Begitu saya bacakan ya, supaya kita ingat pesan dari Tuhan hari ini. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Artinya, kesaksianmu sebagai murid-murid Tuhan itu benar-benar dinantikan. Ketika kamu bisa bersaksi tentang kasih Tuhan, belas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, maka Tuhan juga akan mengatakan, Santoso, ini Tuhan, dia senantiasa bersaksi tentang hal-hal yang baik di hadapan sesamanya. Maka terimalah dia dalam kerajaan surga yang mulia. Hal yang sama juga dikatakan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Ketika kamu melakukan hal yang baik di hadapan sesama, maka Yesus akan mengatakan di hadapan Bapanya, si A, si B, si C ini Tuhan telah melakukan hal yang baik ketika ada di dunia. Terimalah dia di dalam kehidupan abadi di surga. Siapa yang tidak bahagia ketika kita akan diterima oleh Bapa di surga? Artinya kamu sangat berharga di mata Tuhan. Begitu saja saya ingin memberkati para sahabat semuanya. Kita hening sejenak. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Hidup, pelayanan, dan kesaksian kita sebagai anak-anak Tuhan di mana saja berada, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Katakan apa, saudara-saudari? You are the best. Bye-bye.